punya uang, tidak punya rumah, bahkan tidak punya tempat tidur yang layak. Bagi banyak orang, itu sama saja dengan hidup tanpa apa-apa. Namun bagi Luna, ia selalu merasa memiliki segalanya karena ia memiliki dua hal yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Waktunya sekolah. Optimisme dan kegigihan. Pagi-pagi sekali, seekor burung memberinya hadiah tepat di wajahnya. Sungguh awal hari yang istimewa. Ruby Girl! Luna tidak mengeluh. Baginya, semuanya bisa diselesaikan. Cukup bersihkan saja, tidak ada yang serius. Luna! Ayo pergi ke sekolah. Emerald Girl! Tunggu sebentar. Ayo berangkat. Oke. Orang-orang sering berpikir bahwa miskin berarti kesepian. Namun, tidak. Luna selalu memiliki Ami, seorang gadis yang tidak kaya. Enak. Tidak miskin, tetapi penuh dengan kebaikan. Namun, takdir suka mempermainkan. Saat Luna dan Ami tengah menikmati hari-hari mereka yang damai, sebuah kecelakaan aneh tiba-tiba terjadi. Hah? Kedua gadis ini. Oh tidak, kedua gadis ini. Sakit sekali. Hei, gadis-gadis malang. Apa kalian benar-benar buta atau apa? Sapphire Girl! Mobil kalian ugal-ugalan. Apa kalian masih berdebat? Ya! Kami pikir Hailey kecil sudah sangat kaya, tapi lihat, sebuah helikopter mendarat. Pintu masuk yang megah. Siapa lagi yang bisa melakukan ini selain Nancy? Diamond Girl! Wow! Kenapa kamu begitu cantik? Hailey mengubah wajahnya dengan sangat cepat. Luna dan Ami tidak tersenyum. Dia benar-benar tahu cara menunjukkan kebaikan palsu kepada orang yang tepat. Bau apa yang tak sedap itu? Itu bau kemiskinan mereka. Hah? Biar aku yang meniupnya. Ya ampun, tidak punya uang bukan berarti menjadi orang kelas bawah. Bagaimana Nancy dan Hailey bisa memperlakukan Luna dan Ami tanpa rasa hormat? Orang miskin harus selalu hidup dengan penilaian orang kaya. Tapi kenapa? Menjadi miskin bukanlah kejahatan. Orang miskin bukanlah penjahat. Siapa yang tahu kapan kedua gadis sombong ini akan belajar bagaimana merasakan dan mencintai orang lain. Nancy, ayo kita masuk sekolah. Ya. Meski sedih dan terluka, Luna dan Ami tidak punya banyak pilihan. Mereka hanya berpegangan tangan, berdiri, dan terus berjalan. Tidak pernah mudah untuk menghadapi orang-orang yang selalu memandang rendah kita, tepat di pintu kelas. Biarlah. Bagaimana mereka bisa menjadi dekat dan bersahabat? Tidak ada yang tahu. Beruntung, guru datang dan memecah keheningan di kelas. Halo, kelas. Ya. Dia tidak sendirian. Dia membawa berita yang sangat penting. Malam ini, sekolah kita akan mengadakan pesta prom. Pasangan terbaik akan dinobatkan sebagai Ratu Prom Couple. Wah! Pergi Prom the Bunual untuk mempersiapkan diri. Selamat tinggal. Yes! Pesta prom untuk mencari pasangan ratu? Bagaimana kalau kita berpasangan? Kita pasti akan menjadi ratu pasangan prom. Tentu saja. Luna, kita akan menjadi pasangan.
miskin. Kalian tidak akan menang melawan kami. Teruslah bermimpi. Ketika kedua pasangan sahabat itu ingin menang di pesta prom, tentu saja para gadis kaya menantang terlebih dahulu. Dan betapapun positifnya Luna, matanya tidak dapat menyembunyikan kesedihan dari kata-kata ejekan Nancy. Luna, kita harus menang agar mereka tidak memandang rendah kita lagi. Oke. Mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, Luna dan Ami memutuskan untuk tidak mundur. Siapa bilang Anda harus kaya untuk menjadi ratu pesta prom? Wah! Jika Anda merasa perlu gaun mahal untuk menghadiri pesta prom, lihatlah Luna dan Amy. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka punya selera dan tangan terampil. Bagaimanapun, mode buatan tangan kini menjadi tren. Wah! Mungkin Ami harus mempertimbangkan untuk belajar desain busana. Dengan bakatnya, ini mungkin jalan keluarnya dari kehidupan normalnya. Wah! Dalam sekejap, Ami menyelesaikan satu set perhiasan merah delima berkilau untuk Luna, pasangan yang sempurna. Sebagai balasannya, Luna memberi Ami satu set aksesori zamrud yang cantik. Tentu saja, pesta prom tidak akan lengkap tanpa gaun cantik. Sekarang, kedua gadis itu sudah siap dengan gaun mereka sendiri. Mungkin kegembiraan terbesar Ami adalah membuat sahabatnya bersinar. Dan Luna? Dia memilih gaun dengan warna favorit Ami. Persahabatan terbaik adalah ketika kedua orang menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Ayo! Wah! Apa? Ada yang terlewat? Ah ya, mereka butuh riasan. Siapa yang pergi ke pesta prom dengan wajah polos? Wah! Hai Luna, kamu terlihat cantik. Kamu juga. Ayo kita pergi ke pesta prom sekarang. Oke. Sekarang, ayo kita pergi ke pesta prom. Sementara itu, di ruang ganti yang besar dan mewah, Hailey dan Nancy juga bersiap-siap. Tidak seperti perjuangan Luna dan Ami, tempat ini penuh dengan barang-barang mahal. Mereka dapat memiliki apa saja tanpa memikirkan uang. Bahkan, riasan harus menjadi merek terbaik untuk menunjukkan kemewahan mereka. Tapi, ups, hanya kecelakaan kecil. Wah, kejutan! Nancy dan Hailey tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah itu benar-benar Luna dan Ami? Gadis-gadis yang selalu mereka pandang rendah. Perhatian! Perhatian! Kontes akan segera dimulai. Para kontestan, silakan naik ke panggung. Bersihkan noda ini untukku. Kontes dimulai sekarang. Akankah pemenangnya jatuh kepada gadis-gadis yang kaya raya? Atau gadis-gadis sederhana yang bangkit dengan hati yang kuat? Kontes resmi dimulai. Selamat datang pasangan berikutnya. Wow! Apa yang terjadi? Pertama adalah Nancy dan Hailey. Mereka berjalan dengan penuh percaya diri, seperti gadis kaya yang biasa menghakimi orang lain. Oh tidak, mereka tidak berhati-hati. Gaun mereka saling menempel. Bagaimana mereka bisa tampil sekarang? Tampaknya kemewahan tidak selalu berarti keanggunan.
Oh tidak! Apakah kamu benar-benar bisa Cepatlah dan berjalan di atas turunlah. catwalk? Jadi penampilan mereka berakhir buruk karena penonton berpaling. Pasangan berikutnya, silakan maju. Wah! Wah! Sekarang panggungnya milik Luna dan Ami. Bagaimana mereka akan tampil? Kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Bahkan setelah gagal total, Nancy dan Hailey masih tidak berhenti berusaha menjatuhkan Luna dan Amy. Akankah mereka lolos dari rencana ini? Hah? Apa yang sedang terjadi? Tak seorang pun di ruangan itu bisa lolos. Serangan yang ditujukan pada Luna dan Ami kini berhamburan kemana-mana. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hai, kalian berdua, hati-hati! Sebuah berlian menghantam pengeras suara di atas Nancy dan Hailey. Berlian itu hampir jatuh. Melihat bahaya, Luna dan Ami segera melompat untuk menyelamatkan mereka. Apakah kalian semua baik-baik saja? Ya, kami baik-baik saja. Nona, saya minta maaf, Nona. Kami minta maaf karena telah mengganggu orang lain. Kami minta maaf kepada kalian semua. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Bisakah kami melanjutkan penampilan kami? Tidak perlu melakukan itu. Saya nyatakan pemenangnya adalah Luna dan Ami. Di tengah semua pertengkaran dan kesombongan, kebaikan dan persahabatan sejati bersinar paling terang. Jadi, akhir yang bahagia datang kepada mereka yang baik dan jujur. Kami menang! Selamat! Langkah anggun, perhiasan berkilau, dan pakaian mahal. Itulah gambaran bangga dua gadis, Suzy dan Kate, yang mencintai keindahan. Gadis kaya. Wow! Oh, wow! Memiliki hobi yang sama adalah baby doll. Gadis miskin yang selalu bergairah tentang kecantikan. Poor girl. Ouch! Pertemuan ini jauh dari kata damai. Bagi Suzy dan Kate, kemiskinan tidak layak untuk dihormati. Dasar bocah nakal! Beraninya kau menabrak kami seperti itu? Saya minta maaf. Kamu masih berani membantah? Lihatlah wajah kita. Tapi aku tidak bermaksud begitu, teman-teman. Salahmu. Itu salahmu. Lihat ini. Kamu hampir merusak bedak mahalku. Hentikan! Jangan bersikap tidak masuk akal. Kau ingin ia lahir setelah bergilas-gilas bocah nakal. Di sana. Apakah benar-benar mustahil bagi orang kaya dan orang miskin untuk akur? Kenapa belum ada di sini? Saya sangat bersemangat. Ayo semuanya ke sini. Cepatlah. Saya tidak dapat melihat. Jika mereka tidak bisa menonton berita, panggil saja asisten untuk meminta bantuan. Dan asisten Suzy tidak lain adalah robot canggih. Wow! Robot! Mari kita tunggu dan lihat apa yang bisa dilakukan robot ini. Hooray!
Kemari, kemari. Kerja bagus. Kemari, kemari. Bergabunglah dalam kontes makeover untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah ini. Semua orang. Wow. Kontes makeover? Baby doll telah membayangkan momen meraih kejayaan. Namun sebuah tangan menariknya kembali ke kenyataan. Hei, kita akan menjadi pemenangnya. Gadis miskin sepertimu bahkan tidak seharusnya memimpikannya. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Saya pemenang sebenarnya. Ini bukan lagi sekadar kontes, tetapi pertarungan antara dua pihak yang berseberangan. Satu pihak adalah Suzy dan Kate yang kaya raya dan pihak lainnya hanyalah baby doll yang miskin dan kekurangan. Apakah Anda siap? Semuanya. Anda punya waktu 30 menit untuk menyelesaikan tantangan Anda. Anda punya waktu 30 menit. Mulailah sekarang. Dan kontes resmi dimulai. Untuk menang, mereka harus mengubah diri mereka menjadi yang paling memukau. Namun tampaknya peluangnya tidak dibagi secara merata. Karena bahkan meja rias mencerminkan jurang pemisah yang jelas antara yang kaya dan yang miskin. Ayo berangkat. Berkat teknologi canggih dari robot tersebut, Suzy dapat memilih gaya rambut yang disukainya. Wow, okay. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan robot itu? Robot itu bahkan mengurus pekerjaan penata rias. Wow. Sekarang giliran Kate. Ia memulai dengan alunan musik yang anggun, khas gadis-gadis bergengsi. Meskipun ia tidak memiliki robot canggih seperti Suzy, itu tidak masalah. Dengan koleksi kosmetik mahalnya, Kate masih memiliki apa yang diperlukan untuk membuat dirinya memukau. Melihat Suzy dan Kate, lalu melirik meja rias baby doll, sungguh sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun gadis itu tidak terkejut atau kesal. Mungkin ia terlalu terbiasa dengan hal-hal sederhana ini. Riasan natural sedang menjadi tren saat ini. Jadi dia akan menciptakan tampilan riasan yang sepenuhnya dari bahan-bahan alami dan murni. Sesederhana mungkin. Kami tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tetapi dia tampak seperti seorang bartender yang asik dengan minumannya. Di mana dia mempelajari keterampilan ini? Sangat menantikan hasil akhirnya. Wow, baby doll telah mengubah bahan-bahan mentah menjadi bubuk riasan. Sementara itu, Kate hampir selesai dengan penampilannya yang memukau dengan warna merah delima yang menawan. Dan baby doll, ia masih berkutat dengan peralatan yang tidak ada hubungannya dengan kecantikan. Tentunya hanya baby doll yang akan menggunakan benda-benda aneh seperti itu untuk membuat bibirnya montok. Apakah ia benar-benar percaya bahwa dengan barang-barang kecil lusuh itu, kemenangan akan menjadi miliknya? Kita tidak tahu apakah ia akan menang. Tetapi jika ada penghargaan untuk mengatasi kesulitan, tidak ada yang berani menandingi baby doll. Tahap tata rias sudah selesai. Sekarang mari beralih ke pakaian glam mode.
Suzy telah menyiapkan gaun platinum untuk memamerkan kelas aristokratnya. Cahaya yang terpantul dari perhiasan mewahnya semakin menegaskan keanggunannya. Dengan kepercayaan diri yang meluap, Suzy yakin kemenangan sudah ada di tangannya. Kate tidak jauh di belakang. Pakaian merah delima selalu menjadi pilihan utamanya yang pasti akan sangat menarik perhatian. Sedangkan untuk Baby Doll, dengan kehidupannya yang miskin, ia tidak punya banyak pilihan. Mari kita lihat penampilan baru Kate dan Baby Doll. Mudah dimengerti mengapa Kate memilih warna ini. Warna merah yang kuat saat dikenakan membuatnya tampak sangat mewah dan menarik. Apakah ini benar-benar Baby Doll? Tanpa gaun yang mewah dan tanpa bantuan robot, ia tetap mengubah dirinya bersinar terang dan cantik. Begitu cantik. Kita tidak bisa membiarkannya menang seperti ini. Penampilan Baby Doll yang memukau membuat Suzy dan Kate cemburu. Mereka tidak terima kalau kemenangan mungkin jatuh ke tangan orang lain. Orang kaya berhak menindas orang lain seperti ini. Semua orang, baik kaya maupun miskin, berhak mendapatkan rasa hormat dan keadilan. Robot, serang! Kalau Baby Doll benar-benar menjadi sasaran, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk mencoba lagi. Bisakah dia lolos dari jebakan ini? Sepertinya Suzy sudah tidak tahu lagi di mana batasnya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah mengalahkan Baby Doll dengan cara apapun. Robot, serang lagi! Menyerang tanpa henti. Tetapi untungnya Baby Doll berhasil bertahan tepat waktu. Namun, bahkan mereka yang mengendalikan teknologi dapat dilawan oleh teknologi itu sendiri. Di tengah ketegangan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Robot, serang lagi! Robot itu tiba-tiba berubah arah dan mengincar Suzy dan Kate. Menyerang! Akankah mereka berhasil mengatasinya? Wait! Attack! Di sana! Ke sana! Bukan kita! Berhenti di sana! Tolong! Kalau begitu, ampuni aku! Baby Doll! Selamatkan kami! Tolong! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku, Baby Doll! Baby Doll tetap memilih kebaikan daripada balas dendam. Ya! Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang turun tangan untuk membantu adalah Baby Doll sendiri. Tombol daya ada di bagian belakangnya. Mengerti? Hei, apa kalian berdua baik-baik saja? Kalau begitu kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami sebelumnya. Kami juga minta maaf karena memandang rendah dirimu. Saya juga tidak apa-apa. Kalau begitu, aku tidak menyalahkan kalian berdua. Terima
Apakah semuanya sudah selesai? Hah? Oh, guru! Apa yang terjadi di sini? Itu karena kita membuat masalah untuk baby doll, guru. Kami iri pada baby doll. Jadi ini yang terjadi, guru. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Guru! Saya pikir baby doll pantas menjadi pemenang. Kecantikan baby doll tidak hanya pada penampilannya yang memukau, tetapi juga bersinar dari dalam, hati yang tulus, dan kekuatan untuk bangkit. Cantik sekali. Kalau begitu, baby doll adalah pemenangnya. Ya, baby doll! Kamu keren sekali. Yes! Kamu hebat, baby doll. Kamu yang terbaik. Selamat. Terima kasih. Baby doll harus bekerja setiap hari membuat tas untuk bertahan hidup. Hidupnya tampak membosankan dan keras. Namun di balik semua kerja kerasnya, ia memiliki sedikit kegembiraan, sesuatu yang membuatnya terus bertahan. Cintanya yang besar kepada idolanya, Meg. Besar. Meskipun hidup ini sulit, baby doll selalu tersenyum bahagia. Mungkin cintanya pada Mike yang membuatnya kuat. Tidak peduli seberapa sulitnya keadaan. Mike, idola saya. Penggemar sejati Mike pasti sama memukaunya seperti saya. Gadis kaya. Hei, kamu lagi ngapain? Itulah yang kulakukan. Lalu kenapa? Sementara itu, Sarah gadis kaya juga sangat mencintai Mike. Kasihan sekali kau, makhluk kotor. Hei, pembicaraan macam apa itu? Oh tidak, saya penggemar beratnya. Lihat ini. Saya salah satu penggemar sejati Mike. Kotor sekali. Minggir. Saya penggemar Mike. Apa yang sedang kamu bicarakan? Itu aku. Be quiet, Saat baby doll dan Sarah masih berdebat tentang siapa penggemar sejati Mike, sebuah mobil mewah tiba. Keluarlah Suzy, seorang gadis kaya yang juga penggemar setia Mike. Aku penggemar terbesar Mike. Buktikan itu. Saya tidak percaya. Tidak percaya padaku? Hanya dengan menjentikan jarinya, Suzy memamerkan status penggemarnya yang luar biasa, membuat baby doll dan Sarah terkejut dan tercengang. Apa? Mengerti sekarang? Kamu sangat cantik. Oke, terima kasih banyak. Kami satu-satunya yang layak menjadi penggemar Mike. Kasihan sekali kau. Kedengarannya aneh sekali. Apa? Mike, aku cinta kamu, idolaku. Keren sekali. Fantastis. Semua orang, malam ini Mike akan menjadi tuan rumah pesta ulang tahun. Orang yang paling cantik akan berdansa dengan Mike. Sampai jumpa di pesta malam ini. Besar. Saya pasti akan berdansa dengan Mike. Namun, Sarah dan Suzy tidak berpikir demikian. Mereka segera memikirkan cara untuk menghilangkan impian baby doll. Pengawal. Hei, ayo berangkat. Ayo cepat. Kita harus menang melawan mereka. Sakit. Baby
Doll tidak menyerah. Ia bertekad untuk menang. Namun, dari mana ia harus memulai? Bagaimana ia bisa menonjol dalam persaingan ketat ini? Dia mencari-cari di tempat sampah terdekat dan menemukan barang-barang yang tampaknya tidak berguna. Dari barang-barang lama ini, dia memutuskan untuk membuat gaun yang cantik untuk pesta, yang akan membuat semua orang kagum. Wow. Besar. Hanya dengan sepotong kain putih polos, Baby Doll menyulapnya menjadi gaun cantik berhiaskan bunga-bunga kecil, siap untuk menghadiri pesta ulang tahun Mike. Ayo pergi ke pesta. Momen yang ditunggu-tunggu, semua orang akhirnya tiba. Pesta ulang tahun Mick dipenuhi dengan dekorasi yang indah, tawa, dan musik. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi Baby Doll untuk lebih dekat dengan idolanya. Silakan. Terima kasih. Kedua gadis ini sangat cantik. Saya sangat bersemangat untuk pesta ini. Benar-benar menakjubkan. Lihat, sangat menggemaskan. Aku penasaran kapan Mike akan tiba. Benar-benar malaikat. Akhirnya, pembawa acara, Mike, seorang penyanyi tampan dan berbakat yang membuat jantung semua orang berdebar, muncul. Ia langsung menarik perhatian semua orang. Hei, Halo wanita cantik. Menurut Anda, dengan siapa dia akan berdansa? Bagus. Hey. Cheers. Mike. Apa? Kamu sungguh bersinar. Ini beberapa bunga untukmu. wah, Ambillah. cantik sekali. Kamu sungguh bersinar. Hey, Mike. Mohon terima bunganya. Kamu tampak cantik. Bagaimana gadis itu bisa begitu cantik? Kita perlu menemukan cara untuk menjatuhkannya. Pengawal. Maukah kamu berdansa denganku? Di bawah sorotan, Baby Doll dan Mike menari bersama, tidak menyadari bahwa Suzy dan Sarah diam-diam merencanakan sesuatu untuk merusak momen itu. Oke. Dipenuhi rasa cemburu, Sarah dan Suzy berencana untuk mengubah kecantikan Baby Doll yang bersinar menjadi debu. Oh tidak, aku tidak percaya betapa jeleknya dirimu. Tidak, keluar. Menembak. Percaya diri dengan rencana mereka, Suzy dan Sarah segera menjalankannya. Namun, apakah semuanya akan berjalan sesuai harapan? Hah? Hati-hati. Hati-hati. Pegang tanganku. Bertentangan dengan harapan mereka, rencana itu gagal
dan malah membuat Baby Doll dan Mike semakin dekat. Ini tidak mungkin terjadi. Hei, tunggu! Jadi kalian berdua, Itu bukan aku. Aku mengatakan kebenaran. beranikah kau merusak pestaku? Pengawal, bawa pergi mereka berdua. Tidak, itu salahmu. Mengapa menyalahkan saya? Karena itu kamu. Katakan sesuatu. Apa? Beraninya kau? Tepat sekali, itu kamu. Dan saya ingin mengumumkan pemenangnya adalah Baby Doll. Mabruk. Ayo menari. Pada akhirnya, Suzy dan Sarah harus menghadapi konsekuensi dari kenakalan mereka. Sementara itu, Baby Doll dengan hatinya yang murni. Inilah Suzy, gadis kaya yang selalu menonjol. Nona, harap berhati-hati. Ia melambaikan kipas uang yang berkilauan di tangannya dengan dua pengawal di sampingnya yang membawa tas penuh merek mewah. Inilah Baby Doll. Ia mencari nafkah dengan menjual pot-pot bunga kecil nan cantik yang bersinar terang, seperti jiwanya. Semua orang, bunga untuk dijual. Oh, Tuan, bunga segar. Di sini. Terima kasih banyak. Oh, Tuan, bunga segar. Lihatlah bunganya, Tuan. Tuan, bunga. Saudara, bunga. Setiap hari, gadis kecil itu berdiri di trotoar, bekerja keras. Namun tidak ada yang berhenti, meninggalkannya dengan bahu terkulai. Dia merasa sedih, tetapi menolak untuk menyerah. Dia tahu, menyerah bukanlah pilihan baginya. Gadis kecil, belilah bunga segar ya. Suzy masuk, tatapan tajamnya menyapu seluruh ruangan dalam sekejap. Kau orang miskin yang jorok. Enya. Oh, aku mohon padamu, beli satu bunga saja. Ya ampun, minggir dari hadapanku. Belilah satu bunga saja, tolong. Minggir dari hadapan. Belilah bunga, tolong. Hah? Pot bunga saya. Beraninya kau menyentuh lenganku? Tidak, itu kotor. Pengawal! Suzy mencibir Barbie, menjentikan jarinya, dan pengawalnya menyerbu masuk, memecahkan pot bunga. Kelopak bunga berterbangan seperti air mata di udara. Tuan, tolong berhenti. Hentikan, hentikan. Tuan, aku mohon padamu. Jangan lakukan itu. Dan kemudian, seberkas cahaya ajaib menyambar, dan muncullah peri kupu-kupu. Hentikan. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Katakan pada mereka untuk berhenti. Hentikan lakukan itu. Kau pantas menerima hukuman. Dasar orang miskin. Ayo pergi. Nona, Anda baik-baik saja? Dasar pengemis. Berani-beraninya dia menyentuhku dengan tangannya yang kotor. Gadis kecil itu kurang ajar sekali. Aku akan memberinya pelajaran. Apa yang terjadi padaku? Oh tidak, pengawal. Belum, aku masih punya sesuatu yang tersisa. Di tengah hujan lebat, Suzy, gadis yang dulunya sombong dan glamour, tidak lagi tampak seperti dirinya yang biasa. Ia tersandung di tengah hujan lebat, rambutnya menempel di wajahnya.
kecil yang kutemui pagi ini. Hei, tunggu. Terima kasih telah membantuku. Boneka itu bergegas mendekat, tergerak oleh keadaan Suzy. Mereka berbagi selimut, dan di tengah hujan, persahabatan mulai bersinar. Hujan telah berhenti. Kamu mau pergi kemana? Saya tidak tahu harus pergi kemana. Bagaimana kalau kamu datang ke rumahku? Dengan serius? Mata Suzy berbinar mendengar tawaran Barbie. Kedua gadis itu sampai di sebuah rumah tua yang penuh dengan bunga segar, dengan karangan bunga yang dibungkus koran dan vas yang berserakan di lantai. Duduk. Makanan sudah siap. Apa yang salah denganmu? Suzy menyesali tindakan Barbie, memutar ulang kejadian pagi itu dalam pikirannya sambil air mata mengalir, dan dia pun tertidur. Tidak apa-apa. Cahaya matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui jendela, menghangatkan wajah Suzy. Ia perlahan membuka matanya, merasakan hangatnya sinar matahari pagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang bersiap untuk bekerja. Oh, bisakah aku pergi bersamamu? Ayo pergi. Dua sahabat yang gembira saling bergandengan tangan, siap memulai hari baru bersama. Suzy dan Barbie menyiapkan vas bunga di sudut jalan. Begitu semuanya siap, mereka dengan gembira menyambut para tamu. Semua orang, bunga untuk dijual. Oh, Tuan, bunga segar. Bunga segar. Bunga segar. Ayo beli, ayo beli. Semua orang, bunga untuk dijual. Saya punya cara untuk membantu Anda. Kerumunan orang bergegas lewat, mengabaikan kios bunga, sampai Suzy tiba-tiba punya ide. Suzy bergerak seperti penari profesional, menerangi jalan dengan energinya. Bunga segar. Orang-orang mulai berkumpul, penasaran dengan aura yang dibawanya. Sebuah mawar. Terima kasih banyak. Kerja bagus. Namun saya mesti punya lagi satu tantangan lagi untuk Anda. Peri kupu-kupu muncul sambil tersenyum. Dengan jentikan tongkat sihirnya, ia menantang persahabatan Suzy dan Barbie. Kamu di sana. Katak jelek itu berubah menjadi orang tangguh, berjalan mendekat seolah siap bertarung. Hei, bayar saya. Itu semua uangku. Bayar saya. Ini uang saya. Minggir!
Baby doll, kamu baik-baik saja? Tuan, jangan menindas orang lain. Apa yang akan kamu lakukan? Katak itu mengambil uang itu dan pergi begitu saja. Saat vas-vas itu pecah, Suzy tiba-tiba mendapat ide. Apakah kamu terluka? Kakak itu menjadi marah dan pergi menemui kedua gadis itu untuk melunasi hutangnya. Baby doll, serang! Menyerah! Menyerahlah! Menyerahlah! Jangan menindas orang lain lagi, oke? Oke. Hei, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Saya baik-baik saja. Suzy, terima kasih telah menyelamatkanku. Jangan sebutkan itu. Kita berteman, kan? Oke, Anda telah lulus tantangan saya. Saya akan mengembalikan semuanya seperti normal. Cantik sekali. Saya kembali normal. Baby doll, terima kasih banyak. Maafkan aku karena memandang rendah dirimu. Saya senang asalkan kamu menyadari kesalahanmu. Mulai sekarang, marilah kita berteman. Saya harap kalian akan selalu menjadi teman baik. Setiap orang berhak mendapatkan rasa hormat dan cinta, tidak peduli berapapun kekayaannya. Biarkan saya membantu Anda. Suzy belajar bahwa kebaikan dan persahabatan adalah hal yang benar-benar penting. Marilah kita selalu saling membantu dan peduli. Pernahkah Anda bertemu dengan duo sahabat dengan kepribadian yang sangat berbeda? Lihatlah sahabat karib Baby Doll dan Suzy. Suzy bekerja keras setiap hari, sementara Baby Doll hanya suka menikmati hidup. Terima kasih semuanya. Dan selanjutnya adalah penampilan Baby Doll. Di mana? Hey, Baby Doll! Baby Doll, bangun! Baby Doll, bangun! Mereka sedang menunggu. Cepatlah, Baby Doll. Dan sekarang, tepuk tangan untuk Baby Doll. Kenapa dia tidak bernyanyi? Nyanyikan! Hanya itu saja? Jadi mari kita mulai. Oh, wow!
Nyanyikan! Nyanyikan! Baby doll! Hei, menarilah dengan benar. Tidak seperti ini, baby doll. Baby doll. Jika Anda tidak bisa menari, kembalikan uangnya. Let it go. Let it go. What the sky? Baby doll. Ya ampun, kamu bisa berdansa? Hah? Bayar uangku sekarang. Bayar kembali uangmu. Berikan padaku. Berikan kembali. Tidak. Jangan, tolong jangan. Bisakah mereka menjaga persahabatan yang kuat? Ini semua salahmu. Kamu selalu tidur? Sekarang kamu ingin tidur lagi? Boneka beruangku. Cari. Itu boneka beruangku. Selalu tidur dan tidur. Hei! Kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Jadi apa? Baby doll terbakar amarah dan merusak barang-barang. Baby doll, ada apa denganmu? Aku sangat lelah dengan kehidupan yang buruk ini. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Mulai sekarang persahabatan kita berakhir. Baby doll! Baby doll! Baby doll! Baby doll mengabaikan persahabatan mereka selama bertahun-tahun, meninggalkan Suzy dan pergi sendirian. Akankah persahabatan mereka benar-benar berakhir seperti ini? Bagaimana mereka bisa menjadi teman baik lagi? Suzy yang malang menatap foto mereka, tak kuasa menahan tangisnya. Aku tidak ingin menjalani kehidupan yang buruk ini. Aku tidak ingin tinggal bersamamu. Saya ingin menjadi kaya. Kotak apa ini? Setelah berdebat dengan Suzy, Baby doll meneriakkan keinginannya untuk menjadi kaya. Tepat pada saat itu, ia menemukan sebuah kotak misterius. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini kotak penuh uang. Kehidupan Baby doll berubah. Saya kaya sekarang. Suzy tidak tahu bahwa Baby doll telah menjadi kaya. Dia masih memikirkan temannya. Dia menghargai foto mereka bersama dan kemudian memutuskan untuk mencari Baby doll. Baby doll? Apakah perjalanan mencari sahabatnya mudah bagi Suzy? Akankah Baby doll kembali padanya? Baby doll! Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Baby doll! Aku tidak bermaksud membentakmu. Baby doll! Memeluk kotak penuh uang, Baby doll dengan gembira melangkah ke kehidupan mewah yang selalu diimpikannya. Siapa kamu? Jadilah cantik. Apakah kamu punya uang, gadis? Selamat datang. Sikap staf berubah seketika setelah melihat uang Baby doll. Sekarang mari kita mulai. Merasa baik?
Jadilah sedikit lebih kuat. Dengan uang yang sangat banyak, Baby Doll merawat dirinya dengan sangat baik untuk menjadi pribadi yang baru. Dia tidak pernah berani membayangkan hari ini akan tiba. Para staf memperlakukannya seperti seorang ratu. Dia masih punya gaun cantik yang cocok dengan Baby Doll barunya. Merasa baik, Nyonya? Oke. Perhiasan yang berkilau, lapisan riasan yang sempurna. Tada! Terima kasih banyak. Itu milikmu. Terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa. Wow! Siapa yang akan percaya bahwa wanita anggun ini dulunya adalah gadis miskin dan compang-camping? Penampilannya yang percaya diri menunjukkan semuanya. Dia benar-benar bahagia. Tapi bagaimana dengan Suzy yang masih mencarinya? Baby Doll! Baby Doll! Baby Doll! La 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 la. Baby Doll! Suzy? Baby Doll! Baby Doll! Apa? Suzy membeku. Mengapa kamu begitu aneh? Aku kaya sekarang, Suzy. Aku mewah sekarang. Jadi aku tidak akan menjalani kehidupan miskin sepertimu lagi. Baby Doll, apa yang kau katakan? Aku berkata begitu. Apakah kamu tidak mendengarkan? Kamu harus mengurus hidupmu sendiri, Suzy. Baby Doll! Kasihan Suzy. Namun, dalam beberapa menit saja, sesuatu yang mengejutkan akan mengubah segalanya. Baby Doll tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Hey! Saya tidak punya uang. Hey! Tidak, Hey! tidak. Bayar saya! Berikan padaku! Tidak. Aku ambil itu! Jangan, lepaskan. Berikan di sini! Jangan, tidak. Hentikan. Tolong. Hey! Hah? Baby Doll dalam bahaya. Tolong bantu saya. Baby Doll! Akankah Suzy menyelamatkan Baby Doll? Aku datang. Uang dan kemewahan mungkin bersinar, tetapi apakah ada yang lebih berharga daripada persahabatan sejati? Kalian semua! Kalian semua! Bagaimana mereka akan menyelesaikan ini?
Sampai jumpa. Bye-bye. Suzy sangat pintar. Dia dengan cepat mengalahkan penjahat itu. Baby doll, apakah kamu baik-baik saja? Aku masih baik-baik saja. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Jangan khawatir, kita sahabat kan? Dan kemudian, saya sangat menyesal karena tidak menghormati Anda dan tidak menghargai persahabatan kita. Saya sungguh sedih. Baby doll menyesalinya sekarang. Oke, saya tahu saya salah. Tolong jangan marah padaku lagi. Jadi mereka menjadi teman baik lagi. Kita pergi sekarang? Let's go! Setiap orang punya kepribadiannya sendiri, tetapi terkadang kita perlu berubah agar bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kita. Baby doll juga memutuskan untuk berubah menjadi versi dirinya yang lebih baik agar bisa menyamai pria impiannya, Mike. Siapa orang yang kamu sayangi? Aku! Kamu masih hidup? Kamu ambil ini! Dengan kepribadiannya yang kuat dan tidak memiliki kelembutan, akankah Baby doll mampu berdansa dengan Mike? Beraninya kau menginjak pacarku? Ambil ini. Baby doll, apa yang kamu... Suzy, aku minta maaf. Ya ampun, baby dollku. Anak laki-laki tidak menyukai anak perempuan yang kasar dan agresif Tidak seperti mungkin. kamu. Anak laki-laki sangat menyukainya. Apa kamu yakin? Ya. Kalau begitu lihat itu. Suzy tahu Mike tidak menyukai gadis dengan kepribadian yang kuat, tetapi Baby doll tidak mempercayainya. Untuk membuktikannya, dia mengaku kepada Mike dengan cara yang sangat intens. Lihat aku. Lihat apa? Kamu jadilah pacarku. Oke? Siapa yang bisa menerima pengakuan kasar seperti itu? Dari tatapan, kata-kata, hingga setiap gerakan, tidak ada yang feminin dari Baby doll. Sekarang? Tidak! Kenapa kau baru saja menolakku? Hah? Apakah aku tidak cukup baik? Hah? Kenapa? Biarkan aku pergi. Aku tidak suka orang sepertimu. Lagi pula, gadis macam apa yang tidak anggun atau lembut sama sekali? Waduh, saya sudah bagi tahu. Suzyku, tolonglah aku. Baiklah, aku akan membantumu menjadi lebih lembut. Benar-benar? Terima kasih. Oh, maafkan aku. Maafkan aku. Untuk membantu Baby doll memenangkan hati Mike, Suzy memulai kampanye untuk membantunya bertransformasi. Langkah pertama, riasan.
Langkah pertama adalah menghapus riasan tebal baby doll dan menggantinya dengan penampilan manis yang dapat memikat hati pria manapun. Sekarang sudah bersih. Sepertinya ini adalah pertama kalinya baby doll menggunakan produk rias seperti ini. Jangan bergerak. Suzy dengan terampil menggunakan setiap alat rias. Sungguh mengasihkan. Seperti apa penampilan baru baby doll nanti? Cantik. Apa yang barusan kau lakukan pada wajahku? Tenang. Mike hanya menyukainya seperti ini. Jika bukan karena Mike, baby doll tidak akan pernah berubah seperti ini. Berhati-hatilah. Langkah kedua. Sekarang, Meyakinkan baby doll untuk mengganti sanggul tingginya dengan rambut pirang panjang dan berkilau bukanlah hal yang mudah bagi Suzy. ini tidak mungkin. Hei! Ganti pakaianmu. Hei! Waktunya latihan menari. Tidak. Ayo. Halo. Bisakah kamu membantu temanku menari? Oke. Di mana? Di belakangmu. Halo. Halo sayang, ayo latihan menari. Ya. Mengenakan pakaian glamor adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh baby doll. Namun hari ini, ia berlatih menari dengan gaun pesta itu. Sulit dipercaya. Sepertinya ada yang tidak beres. Oh, tidak. Maaf. Baiklah, sekali lagi saja. Maafkan saya sangat menyesal. Maafkan saya, Tuan. Berlatihlah dengan benar. Ya. Sekarang, dansa ballroom. Oh, maafkan aku. Ini salahku. Cukup. Saya berhenti melakukan ini. Apakah ini berarti baby doll harus menyerah? Bagaimana dengan tariannya? Apakah dia harus melepaskan Mike? Aku hanya ingin berlatih dengan Mike saja. Baiklah, aku bisa. Itu Mike. Mike, cintaku, pangeranku. Sayang, cintaku.
Aha, sepertinya pendekatan Suzy mungkin benar. Bekerja keras sekali. Baby doll berlatih tanpa lelah, lupa beristirahat. Satu-satunya tujuannya adalah menguasai gerakan tari agar ia dapat menari bersama Mike. Hey! Saya bisa menari sekarang. Ayo kita bertemu, Mike. Oke. Transformasi Suzy telah selesai. Baby doll tampak sangat cantik di hadapan Mike. Mari kita lihat bagaimana reaksinya. Siapakah yang bisa tetap acuh tak acuh terhadap penampilan baru baby doll yang memukau? Kamu terlihat cantik sekali. Aku melakukan segalanya hanya untukmu. Baby doll menari dengan anggun bersama Mike, menampilkan gerakan-gerakan yang indah. Bukankah ini impian yang selama ini ia impikan, kini menjadi kenyataan? Pastinya, Suzy sangat senang dan bangga karena telah membantu sahabatnya itu berubah menjadi lebih cocok dengan kekasih idamannya. Hai Mike, maukah kamu jadi pacarku? Saya setuju. Hey, terima kasih banyak. Baby doll berusaha keras mengubah penampilan dan kepribadiannya agar sesuai dengan Mike. Perubahan ini tidak dipaksakan, tetapi datang dari perasaan yang tulus. Ketulusan inilah yang membuat baby doll bersinar lebih terang dari sebelumnya dan meluluhkan hati Mike. Langkah yang menantang, tatapan mata yang angkuh, dan sikap yang tidak bersahabat. Itulah baby doll, si gadis nakal yang selalu siap membuat masalah. Gadis rock. Hey, Oh, Suzy, semuanya damai. Jadi mengapa kau ikut campur? Dengan penampilan yang manis dan lemah ini, hanya masalah waktu sebelum kau menjadi incaran baby doll. permen ini enak sekali. Gadis lembut. Berikan aku permen itu. Itu milikku. Kembalikan. Ini permenmu. Enak sekali. Kembalikan padaku. Mengembalikannya. Ini dia. Lepaskan aku. Kau mempermainkanku? Berhenti. Tolong lepaskan aku. Pergi. Apa? Buka pintunya. La 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 la. Target kedua pun muncul. Kate, gadis naif yang suka bernyanyi, pasti tak akan luput dari pandangan baby doll. La 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 la. Hah? Kembalikan. Itu milikku. Aku akan menyimpannya. Itu milikku. Kembalikan. Tidak. Apa yang kamu inginkan? Besar. Kakak perempuan.
seperti aku takut. Kalau ada tombol kembali, Baby Doll pasti langsung menekannya. Tidak mungkin dia mau menerima hadiah besar ini. Kamu menindas adikku ya? Tidak. Kakak perempuan, dialah yang menindasku. Tidak, itu bukan aku. Kumohon jangan. Ouch! Kau ingin tahu kekuatanku, kan? Tidak, kamu, bukan aku. Tolong jangan pukul aku. Pindahkan, cepat. Ya! Tidak. Jika Anda ingin balas dendam, temui kami di belakang sekolah. Mengerti? Ayo berangkat. Ya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku harus mencari seseorang untuk membantuku. Jika Anda ingin membuat lawan Anda waspada, memiliki sidekick yang setia adalah suatu keharusan. Dan Suzy adalah pilihan yang tepat untuk Baby Doll. Alkisah, di sebuah desa kecil di tepi laut. Dia tidak buruk. Suatu sore yang cerah saat menggali. Apakah itu kamu lagi? Jangan khawatir. Aku tidak melakukan apapun. Tolong lepaskan aku. Jangan percaya padaku. Jangan takut. Saya tidak melakukan apapun. Jauhi aku saja. Hei, diam saja. Ini untuk Anda. Apakah ini benar-benar untukku? Bantu saya dengan sesuatu. Maukah kamu bergabung dengan gengku? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak suka kekerasan. Hei, minggirlah. Hei, kamu. Aku sedang diganggu. Hei, kaulah satu-satunya yang dapat menolongku. Baiklah, aku akan membantumu. Benar-benar? Tunggu, hei! Gadis baik, Suzy tidak perlu berakting. Tapi gadis nakal, dia harus memainkan perannya. Dengan penampilan Suzy yang lemah, bagaimana dia bisa menjadi sahabat Baby Doll? Dia butuh perubahan agar sesuai dengan perannya. Selesai. Saatnya berganti pakaian. Ya, pergi. Hei. Ayo berangkat. Cepat. Hei, tunggu. Tunggu sebentar. Ini. Ayo cepat. Hei, aku tidak akan kemanapun. Ayo maju. Aku takut. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Baiklah, mari kita lakukan ini. Kate dan saudara perempuannya yang galak sudah siap. Bagaimana Baby Doll dan Suzy akan menghadapi mereka? Hei, di sana. Berhenti. Jangan, aku takut. Bawa aku pulang. Tolong, tetap kuat. Hei, kalian berdua. Apakah sudah ada di sini? Seperti yang Anda janjikan, saya di sini.
Kate dan saudara perempuannya tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Mungkin bagi mereka, Baby Doll bahkan tidak cukup baik untuk disebut sebagai lawan. Hei! Ini adik perempuanku. Oh, tidak. Suzy tidak beraksi. Dia bersembunyi. Hah? Kemarilah. Aku terlalu takut untuk keluar. Jadi Baby Doll harus bertarung sendirian. Bahkan tanpa dukungan Suzy, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia terlihat cukup keren, sikapnya sangat baik, dan auranya sangat kuat. Sekarang, yang terpenting adalah kemampuannya. Bisakah dia mempertahankan penampilannya? Akankah Baby Doll membuat lawan-lawannya waspada? Tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Tetapi satu hal yang pasti, ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah bagi Baby Doll. Jadi Baby Doll tidak sekuat itu. Apakah dia masih berani menindas orang lain sekarang? Baby Doll, kamu baik-baik saja? Berikan aku senjatanya. Ya. Di sini. Bukan itu. Di sini. Itu salah. Memegang. Tidak, bukan itu. Serahkan senjatanya. Nih, ambillah. Bukan musuh yang kuat yang menakutkan, tetapi rekan setim yang lambat. Seperti Suzy. Baby Doll sudah terburu-buru, tetapi sahabat karibnya berdiri di sana. Lambat, kikuk, dan takut pada segalanya. Tolong aku! Baby Doll! Tolong bantu saya! Baby Doll, ayo bergerak! Namun di saat-saat tersulit, Suzy tidak meninggalkan Baby Doll. Ia bahkan memikirkan cara untuk menyelamatkan Baby Doll dari bencana total. Sukses sekali. Terima kasih banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Pada akhirnya, Baby Doll menyadari bahwa daripada menguasai orang lain, lebih baik menghormati dan bersikap baik. Karena ketulusan sejatilah yang membangun hubungan yang kuat. Selesai. Terima kasih banyak. Tapi, aku sudah menindasmu seperti ini. Dan kau masih menyelamatkanku. Tak apa, tapi kau sudah berjanji padaku. Mulai sekarang, jangan sepenuhnya bergantung pada orang lain lagi, oke? Saya janji, jangan khawatir. Jadi mulai sekarang, kita berteman, oke? Kecantikan yang rapuh menjadi lebih cantik dengan riasan tipis dan pakaian feminin. Itulah Sarah dan Kate. Mereka tampak lembut, seperti dua bunga lembut di dunia yang penuh warna. Gadis lembut. Wow, kamu sangat cantik. Terima kasih. Namun, suasana yang lembut itu tiba-tiba pecah. Dan yang menyebabkannya tidak lain adalah Baby Doll.
Gadis Rock. Apa yang sedang kamu lakukan? Hei kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa? Kamu menabrakku? Cam seharusnya minta maaf. Meminta maaf. Hei! Berikan aku uangnya. Saya tidak punya... Tidak ada uang. Saya tidak punya uang. Tidak ada uang. Berikan padaku. Tak ada uang. Saya Tak tidak ada punya uang. sungguhan. Ini uang saya. Itu uang saya. Berikan padaku. Tidak, berhenti. Hei, tunggu. Itu uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan. Kalian sangat lemah. Kenapa dia selalu menindas kita? Saya berharap kita lebih kuat untuk membalasnya. Kate dan Sarah percaya bahwa jika mereka kuat, mereka tidak akan takut lagi pada baby doll. Apa yang sedang terjadi? Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang bergerak, mengubah sesuatu yang bahkan Kate dan Sarah tidak mengerti. Tampaknya surga telah mendengar keinginan Sarah. Kesempatan tiba-tiba muncul, membuka jalan bagi mereka untuk berubah. Namun, apakah kekuatan benar-benar kunci untuk lolos dari rasa takut? Hei! Lihat aku menangkap seekor lalat. Keren kan? Tingyin. Saya juga bisa melakukannya. Ayo kita balas dendam. Hei kamu. Tanpa ragu, Kate dan Sarah pergi mencari baby doll. Mereka bukan gadis lemah lagi. Mereka siap membalas semua yang telah dilakukan baby doll kepada mereka. Kau pikir kau bisa membuatku takut dengan berdandan? Berikan aku uangku. Permainan kini berbalik. Mereka yang seharusnya takut bukan Kate dan Sarah lagi. Layak untuk Anda. Lain kali, hati-hati denganku. Kali ini aku akan membalas dendam. Kali ini aku tidak akan kehilangan kalian. Jika menang, Anda adalah rajanya. Jika kalah, Anda akan membawa tim. Sekarang pertarungannya adalah 3 lawan 2. Siapa yang sebenarnya memiliki keuntungan?
berbicara. Apakah ada permen yang lebih besar ya? Lihat aku. Hei, iya! Normal. Dari gadis-gadis yang rapuh, Sarah dan Kate kini menikmati kekuasaan di tangan mereka. Tapi, kalau begitu, apa bedanya mereka dengan baby doll sebelumnya? Apa? Ya! Teman-temanmu semuanya terpuruk. Sekarang giliran Anda. Lepaskan aku. Saya tidak akan kalah. Beraninya kau. Ya! Ya! Candace! Semuanya berhenti. Angkat tanganmu. Oh, tidak. Apapun yang terjadi, kekerasan tidak pernah benar. Dan mereka harus membayar harganya. Berlututlah. Tidak. Kekuatan yang mereka pikir akan membantu mereka lolos dari rasa takut telah mengubah mereka menjadi orang yang berbeda. Kalian mengganggu ketertiban umum. Benarkah itu? Putusan Chonwon. Apa yang telah terjadi? Syukurlah, sebuah mimpi. Apa kabar anak-anak? Ternyata semuanya hanya mimpi. Jadi guru, ada teman yang menindas kita. Oh, yang mana? Guru, ini baby doll. Jangan mencoba meniru baby doll, anak-anak. Ya. Kekerasan bukanlah jawaban. Kekuatan sejati adalah menghadapi masalah dengan cara yang tepat. Menindas orang lain, ya? Tidak, guru. Tidak, aku tidak. Tidak, aku tidak. Kamu akan dihukum. Guru, tolong, jangan. Kekerasan bukanlah solusi yang baik.